Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Andani. Pada video kali ini, saya masih akan membahas mengenai buku yang berjudul The Heart of Transformation, karya dari Michael J. Leakey. Nah, jika dalam video sebelumnya saya sudah membahas poin 1, yaitu terkait mengeksplorasi sebelum mengeksekusi atau exploring before executing. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab selanjutnya. Kita langsung mulai saja terkait yang kedua. Jadi belajar sebelum mengetahui atau learning before knowing. Nah, pengetahuan mempunyai peranan penting di organisasi manapun, tetapi Leakey sendiri, sang penulis, berpendapat bahwa belajar atau learning itu lebih penting, terutama di dunia yang sudah serba digital. Pergeseran dari mengetahui sesuatu menuju ke mempelajari sesuatu merupakan fenomena yang relatif baru. Bagi generasi sebelumnya, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang karyawan merupakan sesuatu yang memberikan nilai terhadap sebuah bisnis. Para pekerja berpengetahuan atau knowledge worker seperti pengacara, dokter, dan insinyur datang untuk mendominasi ekonomi. Pertama, mereka belajar keras untuk mendapatkan pengetahuan spesial tersebut. Lalu, setelah mereka mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya, pengetahuan tersebut dimanfaatkan. Namun, dunia digital telah mendisrupsi paradigma ini. Saat ini, pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan saat mereka dipekerjakan tidaklah cukup. Nilai dari para pekerja modern datang dari kemampuan mereka untuk belajar saat bekerja. Semakin teknologi digital mempercepat laju inovasi dan perubahan, maka akan semakin banyak pula para pekerja pembelajar atau learning worker yang mendominasi organisasi-organisasi. Jadi, bagaimana caranya untuk melakukan perubahan dari knowledge worker menjadi learning worker? Nah, belajar sebelum mengetahui mewajibkan Anda untuk mempertanyakan apa yang kamu ketahui dan kemauan untuk berubah arah secara tepat ketika diperlukan. Nah, berikut saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa dijalankan sebagai pedoman. Yang pertama, tanyakan kepada diri sendiri, siapakah seseorang yang menentang kepercayaan saya? Who challenge my belief? Nah, cari orang-orang yang akan memberitahu kamu ketika kamu bersalah. Beri mereka izin untuk menentang atau meragukan kamu, atau berterima kasihlah atas kesediaan mereka untuk mengingatkanmu atau keliwat. Kedua, apa kesalahan yang ada pada ide saya? How is my idea wrong? Nah, dengan secara langsung mempertanyakan terkait kesalahan yang terdapat pada ide, kamu secara langsung telah menunda afirmasi dari tim, sehingga kelemahan dari ide bisa diidentifikasi dari awal. Walaupun merasa tidak nyaman saat orang lain menunjukkan di mana letak kesalahan idemu, ini merupakan bagian penting dari prosedur belajar. Yang ketiga, apa saja titik buta yang ada pada saya? What is my blind spot? Nah, pertanyaan ini berfungsi untuk menangkap pola-pola kekeliruan yang kerap kamu perbuat. Jika kamu sering mengabaikan suatu bagian dari sebuah masalah, maka anggota timmu akan lebih mampu untuk mengenal di mana kesalahan itu dan membantumu untuk kembali memperbaiki arah. Yang keempat, kapankah terakhir kali saya salah? When was I last wrong? Nah, jika terasa sudah cukup lama semenjak kamu bertindak salah atas sesuatu, kemungkinan kamu sedang tak mendapatkan umpan balik yang berkualitas. Mengingatkan kembali dari atas sebuah kesalahan spesifik, mengakuinya dan belajar kembali dari kesalahan tersebut akan membantumu membangun kepercayaan dan respect. Yang kelima, apakah saya oke dengan tidak mengetahui sesuatu? Am I okay with not knowing? Nah, pertanyaan ini bermaksud untuk memupuk rasa kerendahan hati seseorang. Karena terkadang tidak mempunyai jawaban atas sesuatu adalah hal yang wajar. Juga merupakan hal yang oke untuk tetap bergerak maju walaupun masih terdapat ambiguitas atau informasi yang belum jelas. Nah, learning before knowing juga berarti memiliki kelincahan atau agility untuk menetapkan sebuah rencana dan kemudian mengubah rencana tersebut seiring dengan ilmu baru yang telah dipelajari di sepanjang perjalanan. Oke, jadi pada video kali ini saya cukup membahas terkait yang kedua. Jadi poin dari buku ini itu tetap harus diingat. Yang pertama yaitu terkait mengeksplorasi sebelum mengeksekusi atau exploring before executing, dan yang kedua itu belajar sebelum mengetahui atau learning before knowing. Dan selanjutnya pada next video saya akan membahas mengenai berubah sebelum melindungi atau changing before protecting. Okay, so I think that's all. Terima kasih karena telah
stay. So see you on the next video.